Shalom dan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini karena kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian pada hari ini. Marilah kita semakin tekun dan giat dalam memelihara iman kita masing-masing di dalam Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau oleh karena kasih setia dan kemurahan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik. Ampunilah kami di atas segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Darah-Mu telah tercurah di atas kayu salib, telah menyucikan segala dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kebaktian kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi dan berkatilah setiap pribadi kami, agar kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan di saat kami memuji dan menyembah Engkau, bahkan di saat kami mendengar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyatakan lagu pujian seterusnya. Ku diberi kuasa. Di bawah kakiku
untuk menyembah Dia, dan kita nyatakan bahwa kemenangan ada di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kami keluarga sangat merindukan seluruh jemaat Tuhan. Walaupun selama ini kita tidak dapat bertemu, tetapi kita dapat bertemu di udara melalui doa kita masing-masing. Kita bersyukur pada hari ini bahwa kita dapat beribadah secara online. Tuhan memberkati. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ke ayat 25. Angin ribut diradakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun rada, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah garangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Tuhan Yesus meredakan pencobaan. Sekali lagi, Tuhan Yesus meredakan pencobaan. Demikianlah tema firman Tuhan yang kita telah baca sebentar tadi. Secara ringkas mengenai Danau Galilea. Danau Galilea sangat terkenal sebab pelayanan Tuhan Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu. Di tepi danau inilah dia memanggil murid-murid yang pertama, banyak mujizat, dan dia mengajar banyak perumpamaan. Nama Danau Galilea dalam Perjanjian Lama Tasik Kineret dan Tasik Kinerot. Dalam Perjanjian Baru Tasik Genesaret dan Tasik Tiberias. Danau Galilea terkenal juga dengan topannya yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Danau Galilea terletak 600 kaki di bawah permukaan laut. Danau Galilea dikelilingi oleh lajur-lajur daratan di mana terdapat gunung-gunung yang tinggi. Aliran sungai-sungai memotong menuju ke arah laut. Ngarai-ngarai inilah berlaku bagaikan corong-corong yang menyalurkan, yang membawa angin dingin dari pegunungan tersebut, demikian menimbulkan angin topan. Dalam pembacaan kita tadi, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang danau. Mereka sedang berlayar. Yesus tertidur. Sekonyong-konyong angin topan yang dahsyat itu turun ke danau menjadi gelombang yang besar, sehingga perahu mereka kemasukan air.
Perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin dan gelombang yang besar. Mereka berada dalam bahaya. Tasik yang teduh, airnya jernih dan biru, sudah berubah menjadi gelora. Sudah berubah menjadi gelombang yang besar di sekeliling perahu mereka. Apa tidak para murid-muridnya mereka panik. Mereka gugup, takut dengan mendadak. Mereka gemetar, wajah mereka pucat. Mereka bayangkan takut mati, lemas, mati dimakan oleh ikan. Perkara inilah yang menghantui pikiran murid-murid. Bersyukur Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Mereka datang membangunkan Yesus pada masa itu. Yesus bangun dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun rada, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia ini kita seringkali dilanda oleh topan-topan yang dahsyat. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat. Tuhan Yesus Kristus hadir untuk menangani masalah kita. Ada dua perkara. Satu, Tuhan Yesus datang untuk meredakan topan-topan dalam pelayanan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan, apapun jenis dan lapisan pelayanan kita masing-masing, kita sering kali berdepan dengan topan-topan dunia ini. Pencobaan-pencobaan yang datang bertubi-tubi pada waktu kita melayani Tuhan. Kita manusia biasa ataupun hamba Tuhan yang lemah. Kita tidak mampu berdepan dengan keadaan atau situasi seperti itu. Kadangkala menitis air mata dalam pelayanan, tidak berdaya lagi, hampir putus asa, kata orang mau letak jawatan. Saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir dengan kita. Serahkanlah masalah kita kepadanya, apapun masalah yang kita hadapi dalam pelayanan. Dia akan menyertai dan memelihara kita dalam pelayanan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan berjuang mendayung sampai ke seberang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melayani bersama-sama dengan Tuhan sampai Maranatha. Kedua, Tuhan Yesus Kristus datang meredakan topan-topan penderitaan. Terdapat 100 negara dalam dunia ini, saudara, dilanda oleh fenomena coronavirus ataupun COVID-19. Sekarang luar biasa. Belum pernah kita lihat yang terjadi dari dulu sampai hari ini. PKP ini, pejabat-pejabat dalam negara kita, sekolah-sekolah, tempat ibadah dan lain-lain sebagainya ditutup untuk sementara. Duduk dalam rumah selama 2 bulan lebih. Harus patuh kepada arahan daripada kerajaan. Kalau ke tempat awam pun harus pakai mask ataupun tutup mulut. Kalau duduk dalam rumah pun jaga jarak 1 meter. Di mana-mana pun kalau duduk dengan kawan-kawan yang lain, selalu cuci tangan. Tidak digalak bersalam-salaman. Takut kena beres. Kalau pegang duit pun dikatakan ada beres, sehingga kita takut pergi ke bank.
mendengar kabar banyak penderitaan sana sini. Dunia sekarang berduka. Mari saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Serahkan masalah yang sekarang ini yang melanda negara kita. Tuhan Yesus datang meredakannya. Dia akan melindungi umatnya. Dia akan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan Dia akan membungkusi kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Setelah angin dan danau menjadi teduh, Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada murid-muridnya di dalam ayat 25, "Di manakah kepercayaanmu?" Keraguan, kekhawatiran sudah menguasai para muridnya. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita dilanda oleh bermacam-macam pencobaan, di manakah kepercayaan kita? Contohnya, dahulu umur saya kira-kira 8 tahun. Saya akan pakai bahasa Kenya. Un bekading dah umur ni dalau ja kira umun ayah oman. Mendiang ami me tai peselai, cuma ke ami ngan oko me dedo, oko lakir do oko leto. Uncau mana eda toya noma, tayoya noma ke atamudung lata. Oban undau rebada bokaloya noma yang kata mudung lata, bai beleng bai tega tanak tega ngan padai petega. Eda oya noma. Lepaja ada oyan calumpung. Oyan lompong dalu jan tahun paku. Tahun tapak mana kenapak. Ada ngaput menuai menaka tua. Sengau lompong ja. Sengau selat. Enting lompong ja. Enting tukun atau kulit kayu. Lepan ada lompong ja dalu tega sak padai. Ada tingkin amik panang. Todo ke lompong ja. Temi abik ke lompong ja bukan main tega kita sak padai na. Oi kata buan timun bala timun beleng. Kojo kado tega alik teka tanah jata. Tega alik teka ke lompong ka. Ngana senang alik teka. Danon yu teka je ke petosai lu. Bang senang na. Nak tahu sengim, ngau pesengim. Ia penyeng kata mudung lo ta. Kaduk bayu. Un calem kerana pukul 8 ngau meka. Mau keneca. Layam kasa ali. Bayu kasa. Do toyo engkau merit. Bekelet biu. Aban ni pido adong dalam lompong ja. Te kupit nenting kalau naat kata ke awang ta sokat betul si bekelet na ta ni lu batang ta awang maka kata padai bang du tar lompong me badul tobang kayu ke sadoma badu gak do na ke dalam amin me dalam lompong ja labuk kayu labuk kebang labuk ao, labuk koden, labuk kiut, pala mekak, pala mengung na daw. Yan ang pakik dalu ja, medung lang na tekanan. Kumin kasi, oko dalu ja. Pakalaji lah kasi, pak da, ajay. Pakalilengan, pasakang lompong, jera malak lompong me raka mapik. Oi kumin ni lu keja tain daur na ya pakai di dah bang cakik sokat tidak lo ja bang nange ai nange rudut tu kaki tu dia ya nange tu nakik lah anak mamika kan ja yu ni lu keti keja pet bekai dor nak terala bekai sirala bekai pet nyelalang pada pet
junjatak ni bayun mesti nyelalang bayu. Ya si adat ya. Nyelalang na bekai je siu. Ia aja pet bekai je. Maka kasi keadaan lalu je. Atak perkara aja mana li-ali. Dibandingkan dengan keadaan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka di atas perahu dihantam oleh angin topan dan air yang bergelora. Mereka tinggal di atas perahu, apabila mereka karam, itu satu bahaya bagi mereka. Dibandingkan dengan kami pada waktu kami dilanda oleh angin topan, kami masih di darat, pun saya menangis. Nah saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana kepercayaan kita? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun di mana arah tuju iman kita? Apakah kita masih bertahan dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan kalau dilanda oleh bermacam-macam pencobaan? Ataupun macam mana? Mari kita membaca firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ada dua perkara. Satu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan yang biasa ini yang orang lain sudah mengalaminya. Ataupun pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab dahulu, mereka sudah mengalami pencobaan-pencobaan yang sama. Tetapi Allah setia. Dia akan memberi jalan keluar, ini yang kedua. Dia akan memberi jalan keluar. Apabila kita kena pencobaan, Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Artinya bahwa Dia akan menangani kita apabila kita menghadapi. Dia akan menangani masalah itu apabila kita menghadapi masalah ini. Nah saudara, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan melindungi kita. Mari andalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Walau bagaimanapun beratnya, bahayanya, hebatnya, dan dahsyatnya pencobaan itu, mari tetap bertahan dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebaikan dan pimpinan Tuhan yang telah menyertai kami dalam layanan sabda firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti untuk berbicara dengan sabda firman-Mu, tetapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mendengung di hati kami masing-masing untuk memperingatkan kami tentang keadaan kehidupan di dalam dunia ini. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau bersama kami. Dalam halnya kami akan mengarungi kehidupan kami dalam dunia ini. Engkau menyertai, Engkau memimpin bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih.